Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Lutfi Hamzah dari kelas trik 3B dengan NIM 1820301032. Dan hari ini saya akan mempresentasikan sistem telemetri pada pilot radio sound secara real time dengan komunikasi wireless. Sistem telemetri radio sound adalah sebuah unit yang digunakan pada balon cuaca untuk mengukur berbagai parameter atmosfer dan memancarkannya ke penerima di permukaan bumi. Nah, radio sound ini berasal dari dua kata, yaitu radio adalah sound, radio dan sound. Radio adalah gelombang elektromagnetik yang merambat pada frekuensi 100 kHz hingga 100 GHz. Sedangkan sound merupakan bahasa Prancis dari probes, menyelidiki atau sensor. Nah, radio sound mengirimkan data pengukuran parameter cuaca udara permukaan bumi menggunakan gelombang radio secara real time. Pada umumnya, berat radio sound sekitaran 250 gram. Radio sound biasanya menghilang dan tidak pernah ditemukan kembali. Frekuensinya adalah 433 MHz, akan dipakai pada modul komunikasi radio sound. Spesifikasi komponennya, yaitu ada Arduino Nano. Arduino Nano adalah salah satu pengembangan microcontroller yang berukuran kecil, lengkap pada pendukung penggunaan breadboard-nya. Ada juga DHT11. DHT11 adalah sensor suhu dan kelembaban, memiliki keluaran sinyal digital yang dikalibrasi dengan sensor suhu dan kelembaban yang kompleks dengan interface-nya. Ada juga u-blox Neo 6M. u-blox Neo 6M adalah sensor GPS yang memiliki interface UART yang berkompatibel dengan microcontroller, khususnya Arduino. Dan ada juga BMP085, adalah sensor untuk mengukur tekanan udara dengan nilai output berupa satuan Pascal. 3DR Radio Modul. Nah, 3DR Radio Modul adalah sebuah modul rangkaian komunikasi radio bersifat transceiver atau yang sering disebut dengan komunikasi dua arah, memiliki interface UART sehingga mudah dalam penggunaannya dengan microcontroller. Dan ada juga spesifikasi dari 3DR radio modul ini dengan tegangan kerja, daya maksimum, sensitivitas penerima, interface, daya saat transmit, daya saat receive, dan frekuensinya. Dan ada juga perancangan sistemnya. Dalam membuat suatu sistem, kita membutuhkan perancangannya. Nah, perancangan dari sistem yang akan kita buat. Dalam perancangan sistem yang akan kita buat oleh si penulis memiliki alur perancangan sistem yang akan dijabarkan secara umum pada gambar. Dan di sini ada gambar untuk perancangan sistemnya dari studi pustaka. Perancangan sistem, pembuatan alat, pengujian alat tahap 1, proses integrasi dan penguji alat tahap 2, evaluasi dan pembuatan laporan. Karena semua itu sudah sesuai dengan alur yang sudah disediakan. Dan ada juga perancangan mekanik. Dalam merancang mekanik, penulis menggunakan AutoCAD. Setiap perancangan di mekanik ini mereka menggunakan software AutoCAD dalam pembuatan gambar rancangannya, dalam gambar rancangan penulis. Ada grafik user interface. Di sini ada gambar-gambarnya untuk grafik user interface atau disingkat dengan GUI. Dan ada juga pemrograman microcontrollernya. Dan di sini sudah ada gambarnya. Di setiap gambar ini mempunyai alur-alur tersendiri untuk memecahkan sebuah pemrogramannya. Nah, dan dari hasil kesimpulan tadi adalah satu, grafik suhu dan tekanan udara terhadap ketinggian mendekati dengan radio sound yang dibuat oleh LAPAN, walaupun hanya mencapai ketinggian 1,8 km pada pengambilan data yang pertama. Tetapi grafik suhu dan tekanan terhadap ketinggian mengalami penurunan pada saat radio sound semakin tinggi. 2, memiliki kecepatan yang tinggi dalam proses pengiriman data yang diinginkan. Dapat dibuktikan dengan melihat data yang
terdapat pada lampiran B maupun C yang hanya berselisih beberapa detik dari data pertama yang kedua. Yang ketiga, dengan menggunakan sensor digital, proses pengambilan data lebih cepat dan mudah. Ini dikarenakan adanya bantuan library Arduino untuk mengambil data-data tersebut. Dan saran dari presentasi ini adalah: satu, untuk mendapatkan jarak jelajah yang jauh tetapi dengan daya yang rendah, upayakan menggunakan penguat sinyal dalam menangkap sinyal dari radio sound. Dua, lebih mendalami dalam hal desain antena, karena bentuk dan arah radiasi antena sangat berpengaruh dalam penangkapan gelombang radio. Yang ketiga, ada optimasi daya baterai dengan pemilihan baterai yang memiliki arus yang lebih besar tetapi berat dan ukuran baterai yang lebih kecil. Dan mungkin ini saja presentasi dari saya. Saya Muhammad Lutfi Hamzah, mengundurkan diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.